Selamat pagi pemirsa. Saya akan berikan informasi sedikit khususnya untuk Pekalongan. Jadi tari sintren sendiri sebenarnya bukan dari budaya Ki Ageng Gede Raden Cempaluk Solo, tetapi itu adalah cara Antek Cirebon mempertahankan kepada masyarakat Pekalongan ini waktu itu tahun 1650-an, dan mempertahankan kepada masyarakat Pekalongan ini yaitu untuk mengambing hitamkan Ki Ageng Gede Raden Cempaluk ngelanjari Nyi Ratamsari Kabupaten Batang. Nah, sebenarnya Ki Ageng Gede Raden Cempaluk Solo sendiri tidak pernah ngelanjari Nyi Ratamsari Batang. Yang ngelanjari Nyi Ratamsari Batang sendiri itulah sebenarnya Antek Cirebon lah yang licik. Nah, Pekalongan untuk sejarah batik sendiri di Pekalongan ini sebenarnya bukan dari tiga negeri Arab, Cina, Jawa, tetapi waktu itu Ki Ageng Gede Raden Cempaluk Solo bersama para abdinya untuk menjaga kekuatan ekonomi seni membatiknya yang di Pekalongan ini itu disandra semua. Para abdinya itu yang bisa membatik itu disandra oleh Fok dan Company, dikumpulkan semua. Fok dan Company sudah bekerja sama dengan para Antek Cirebon dan Antek Jogja. Lah disandra itu para Fok dan Company itu meminta dan merayu kepada para abdi Ki Ageng Gede Raden Cempaluk untuk menuturkan seni membatik kepada para Antek dan keturunan Antek. Setelah para Antek dan keturunan Antek sudah menguasai ilmu membatik sekitar 2 tahun, setahun sampai 2 tahun katakanlah ya, itu lalu para abdinya Ki Ageng Gede Raden Cempaluk sendiri itu dikumpulkan semua dan dibunuh, ditembaki semua. Tidak ada saksi satu orang pun, mati semua. Tinggal satu orang, Ki Ageng Gede Raden Cempaluk, yang disiksa di depan PLN Pekalongan. Nah, penyiksaannya Ki Ageng Gede Raden Cempaluk sendiri itu adalah tangan kiri dan tangan kanan pakai dadung, kaki kiri semua dan kanan dipentang pakai dadung semua. Nah, itu dicambuki. Waktu pencambukannya disiksanya dari matahari terbit sampai matahari terbenam, dan malamnya penjaranya adalah digantung, yang mana pada waktu itu digantungnya kaki di atas dan kepala di bawah, itu sininya dililit, dibondol seperti ini dan dililit pakai dadung semua, dan kakinya itu pakai rantai. Itu antara pohon yang di PLN nanti saya terangkan itu antara 8 meter pohonnya sini sama sini, di sini adalah bambu digantung. Malamnya digantung sampai matahari terbit, lalu siangnya dilepaskan rantainya lagi, kakinya disiksa lagi. Itu penyiksaannya sekitar 3 tahun lebih, 3 bulan. Nah, makanya apa? Makanya diambilkan air minum sungai sebelahnya itu, di belakangnya itu air sungai itu jadi 2 gelas sama cabai hijau kecil-kecil segini, itu 3-4 butir. Jadi makanya 3 sampai 4 hari, katakanlah seminggu 2 kali. Nah, jadi Pekalongan sendiri ya, sebenarnya sejarah batik Pekalongan itu berasal sumbernya dari Ki Ageng Gede Raden Cempaluk Solo atau dari Surakarta. Tapi sayangnya Pekalongan mengaku-ngaku pusat batik internasional. Itu sayang seperti itu. Tapi aslinya dari Solo. Oleh karena bagi pemirsa yang di Solo, selamat kepada Solo sudah memberikan ilmu seni membatik kepada Pekalongan. Nah, untuk Bung Karno sendiri ke depan itu tidak akan lahir melalui partai. Bung Karno bersama para satria Beningit dan Ilir Cangon dan para leluhur, para wali dan Nyi Ratu Pantai Kidul itu akan lahir melalui sistem wasiat yang sudah dikendalikan oleh para wali. Jadi besok ke depan itu tidak akan lahir melalui partai. Nah, untuk Pekalongan sendiri saya melihat itu dataran Pekalongan sendiri lama-lama semakin ambles. Itu karena Ki Ageng Gede Raden Cempaluk di Pekalongan sendiri itu tidak diuangkan, direndahkan, disepelekan, dilangkahi, dan disembarangi, dibuat film animasi, dibuat artikel-artikel palsu. Apalagi yang membuat itu ada pemerintah Pekalongan, itu khususnya Pekalongan membuat artikel-artikel palsu. Nah, seharusnya pemerintah Pekalongan itu konsultasi kepada saya dulu. Nah, dan garis silsilah ke Ki Ageng Gede Raden Cempaluk itu, Ki Ageng Gede Raden Cempaluk itu waktu itu kenapa di Pekalongan? Karena untuk menyangga kekuatan Solo, karena Mbak Lelonya Antek Cirebon dan Antek Jogja dan Antek Cirebon, dan kebetulan Fok dan Company masuk ke Indonesia mau menjajah. Nah, untuk sebenarnya Ki Ageng Gede Cempaluk itu tidak pernah membabat hutan Pekalongan. Jadi kata-kata Ki Ageng Gede Raden Cempaluk bahu reksa babat garis dan Pekalongan, artinya bahu itu pundak atau menyunggi, rasa itu menjaga, menyunggi menjaga pembabatan hutan, artinya menyunggi menjaga Fok Company yang membabat hutan. Jadi perlu saya tegaskan lagi, bukan Ki Ageng Gede Raden Cempaluk membabat, tapi Ki Ageng Gede Raden Cempaluk menjaga pembabatan hutan oleh bangsa asing atau
antek itu. Nah pemirsa, mari kita lanjutkan untuk jalan-jalan keluar menuju udara segar. Mari kita ikuti yang selanjutnya. Baik pemirsa, itu kantor PLN Pekalongan tadi. Nah, untuk sebelumnya untuk menjelajah sejarah Pekalongan dan sakralan Pekalongan, lebih baik pemerintah atau siapapun atau pemuka agama lebih baik konsultasi melalui Ilir-Ilir Buca Angon. Saya Denny, pembimbing Satria Peningit. Selamat siang pemirsa. Sekarang saya berada di depan PLN Pekalongan. Di sini dulu posisinya, di sini ada pohon. Ini ada pohon 8 meter. Nah, posisi ini dulu tempat Ki Ageng Gede Raden Cempaluk Solo Bahu Rekso Babat Karisidenan Pekalongan difitnah Topo Kalong oleh Antek Cirebon dan disiksa oleh FOK VOC dan company di sini dan di sini dan di sini. Ki Ageng Gede Raden Cempaluk Solo itu tidak pernah melakukan hal Topo Kalong, itu tidak pernah melakukan hal Topo Kalong dan tidak pernah membabat hutan. Yang membabat hutan itu Karisidenan Pekalongan. Kalau terhitung dari timur itu Kendal dan sampai ke barat itu Brebes, itu adalah FOK dan company dan diizini atau didukung oleh Antek Cirebon dan Antek Cirebon didukung oleh Antek Jogja. Nah, pembabatan hutan itu akhirnya dijual ke negaranya Belanda sana oleh FOK company sendiri dengan tujuan untuk mencari modal buat penjajahan, membeli material, membeli tentara company dan untuk modal perusahaan-perusahaan seperti perusahaan tebu. Nah, sisanya hasil pencairan uang hasil penjualan hutan tadi di negara Belanda itu, ke negara Belanda itu tadi, itu untuk hadiah kepada Antek Cirebon dan Antek Cirebon lalu menyisikan hadiahnya lagi kepada Antek Jogja. Oke pemirsa, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih bahwa nama saya Denny. Pemirsa sekarang sudah berada di zona Ilir-Ilir Buca Angon, bahwasanya saya ikut Sunan Kalijaga dan para wali. Saya tidak NU-NU-an, tidak Muhammadiyah-Muhammadiyatan, dan saya tidak ikut pilkada, tidak ikut pilgub, saya golput, dan saya juga tidak torikoh-torikohan. Kenapa? Karena Haji Sunan Kalijaga dan para wali itu tidak pernah membuka kelas torikoh. Bahwasanya Sunan Kalijaga dan para wali itu mengajak orang mengenalkan Gusti Allah dan Nabi Muhammad dan membersihkan hati dan memberikan kesegaran suasana yang indah kepada alam semuanya dan makhluk-makhluknya seperti itu dan seterusnya. Baik pemirsa, saya juga akan memberikan informasi bahwa nanti Pajajaran yang lama hilang akan muncul kembali, di mana munculnya itu rahasianya Ilir-Ilir Buca Angon, dan Prabu Siliwangi juga akan muncul kembali di mana itu rahasia juga di Ilir-Ilir Buca Angon. Dan karena saya sudah bertemu dengan Satria Peningit yang asli, Satria Peningit yang asli itu ketemunya sama Ilir-Ilir Buca Angon. Tandanya Satria Peningit yang asli itu ketemu dengan Ilir-Ilir Buca Angon, dan Ilir-Ilir Buca Angon yang asli itu mewarisi Kerajaan Ki Ageng Gede Raden Cempaluk Solo Babat Karisidenan Pekalongan dan mendapat petunjuk wasiat Kerajaan Pajajaran langsung dari Prabu Siliwangi bersama Sunan Kalijaga langsung. Nah, maka dari itu hari jadi Pekalongan itu sebenarnya tidak direstui oleh para wali dan para leluhur dan para Ki Ageng Gede Raden Cempaluk, itu tidak direstui. Nah, selanjutnya akan saya berikan informasi lagi bahwa sejarah batik Pekalongan ini sebenarnya dari kedukaan para wali dan leluhur dan Ki Ageng Gede Raden Cempaluk, hasil kedukaan pemirsa. Pemirsa, besok akan munculnya dawah para wali menggunakan sanepo itu dari orang-orang Jawa titisan leluhur. Karena kenapa orang Jawa titisan leluhur? Karena bisa menguri-uri Jawa dan budaya Jawa dan menyatu dengan Jawa. Satria Peningit mendapatkan wasiat dari Bung Karno, dan Bung Karno mendapat wasiat dari Nyi Ratu Pandai Kidul. Nyi Ratu Pandai Kidul adalah putri Pajajaran. Nah, besok Pajajaran akan muncul kembali. Mungkin tidak akan lama lagi pemirsa. Kita jalan-jalan ke Pantai Pasir ke sana yuk. Nanti akan sampaikan informasi selanjutnya. Mari pemirsa, terima kasih ya. Pantai Pasir ke sana Pekalongan, yang mana di sini adalah pernah terjadian kisah namanya Dewi Lanjar, di mana posisi Dewi Lanjar adalah di sebuah 100 meter dari
pantai. Mari enggak ikuti sekarang sana yuk ke utara. Sekarang saya sudah ada di lokasi sini dekat istananya Delanjar. Delanjar ini istananya dari antara pantai sampai ke air, pinggiran air laut ini sekitar 100 meter. Delanjar di mana sih? Delanjar itu adalah usahanya kalau di pantaran manusia itu 16 tahun gadis yang belum menikah. Nah, namun Delanjar tanggal 31 Oktober tahun 2008 sudah saya islamkan. Sekarang keberadaan Delanjar sendiri sudah tidak berada di pantai pasir kencana. Namun Delanjar ini sudah ada di alam kewalian. Beliau Delanjar ini sudah wirid surat ayat kursi maksudnya dan surat Al-Fatihah, dan setiap hari seringnya wirid seperti itu. Saya sekarang sudah ada di dekat pantai, yang mana tampaknya ini ke utara itu adalah istananya Dewi Lanjar. Namun Dewi Lanjar seperti apa sih? Dewi Lanjar itu kalau di pantaran usia manusia itu gadis yang belum menikah, langsing, cantik, anggun, dan dia pakai busana hijau, sini pakai mahkota, pakai seperti pakaian ala zaman kerajaan dahulu. Usianya sekitar 16 tahun kalau usia manusianya. Nah, sekarang sudah saya islamkan. Posisi Dewi Lanjar sekarang sudah berada di alam kewalian, di mana alam kewalian itu di sana ditampingi oleh Ratu Pantai Kidul dan Syekh Maulana Maghribi. Dewi Lanjar setelah saya islamkan wirid surat, maksudnya setelah saya islamkan Dewi Lanjar wiridnya ayat kursi dan surat Al-Fatihah. Dan sampai sekarang kalau Dewi Lanjar ditanya kisahnya dulu, dia akan sedih menangis karena pada saat hidupnya dia disampaikan oleh ante-ante, dipermainkan dan sebagainya, dan mati itu ikut setan. Dia menyesal beliau, kalau bersaja beliau sekarang sudah ada di alam kewalian, dia meneteskan air mata. Namun sekarang di posisinya saya rahasiakan, alam kewalian mana saya rahasiakan. Ya pemirsa, kali ini saya sebentar lagi akan menuju ke Pantai Selamaran, yang mana Pantai Selamaran itu adalah siluman baju putih atau serenggi putih. Siluman itu sana ya, mencolok atau minggu-minggu atau menyamar sebagai Dewi Lanjar. Sana usianya 28 tahun. Jadi yang di sini adalah manusia asli, sukma asli Dewi Lanjar. Tapi sudah saya islamkan, posisinya sekarang sudah tidak ada di pantai pasir kencana, sekarang ada di alam kewalian. Dan yang di Pantai Selamaran adalah siluman babi putih. Oke pemirsa, sebentar lagi juga yang di sana dari pantai ini ke barat itu arah Bandengan. Di sana itu ada dua sosok jin Islam, ratu jin Islam, yang mana kostumnya seperti zaman kerajaan dulu, yang mana pakaiannya adalah pink, yang satunya lagi putih. Yang putih itu adalah anaknya, putrinya, yang pink itu adalah ibunya. Dan di sana yang disebut orang Bakalan kalau mengenal Bukaki, sebenarnya itu bukan Bukaki, bukan sosok manusia, bukan sukma manusia. Itu adalah yang di sana pas sebelah utara pantai Bandengan adalah itu dua sosok jin Islam. Pemirsa, udah segar sekali. Saya sekarang sudah berada di Pantai Selamaran, Kalongan. Di sini konon kabarnya ada yang namanya dikenal dengan sosok Bukaji. Namun saya luruskan pemirsa, di sini sebenarnya bukan Bukaji. Di sini sebenarnya adalah siluman serenggi putih atau siluman babi putih. Nah, siluman babi putih itu bisa merubah diri menjadi sosok ratu. Sosok ratu dan sosok ratu itu bisa menjelma yang menyamar sosok Dewi Lanjar. Sosok ratu sini babi putih itu menjelma sosok Dewi Lanjar. Kalau kita lihat usianya seperti manusia, itu dia usianya sekitar 28 tahun. Nah, dia sosok siluman serenggi putih, yang mana serenggi putih itu bangsa siluman, dia terbuat dari ababnya. Abab itu apa? Yang hembusan nafasnya iblis. Ababnya, tapi tidak semuanya siluman terbuat dari hembusan nafasnya iblis, tidak semuanya, beda-beda. Nah, posisi istananya, mari kita lihat pemirsa. Ya, ini posisi istananya itu bukan di darat, bukan di pohon, bukan di semak-semak atau di pantai, di laut atau di pinggiran, tidak. Namun posisi istananya di atas. Itu istananya yang disebut siluman serenggi putih yang mencolok Dewi Lanjar, memberi pesugihan di sana. Dari jarak tanah itu sekitar 120 meter ya. Saya ulang, sekitar 120 meter jarak ke tanah ini. Gambar, dia senyum ketawa-tawa. Namun saya tidak akan menggambar karena kalau digambar nanti ada pemirsa atau siapa kalian kan digambarnya dibolehkan. Saya tidak ingin seperti itu. Ya, baik, nanti akan saya ceritakan yang bersama beban Kajaran Pekalongan. Nah, mari kita lanjutkan ke perjalanan berikutnya.
mumpung masih siang, mungkin kita cari cara makan. Yuk, yuk, Dajjal itu adalah leluhurnya iblis yang masih asli. Dan juga dimaksud Dajjal itu turun itu sejak zaman kiamat, dari zaman Nabi Adam dulu. Artinya itu adalah kiamat kecil, penghancuran dunia. Dajjal itu tidak pernah marah, tidak suka marah. Dajjal itu suka murah senyum, tapi sukanya melampiaskan dan membantu, menawarkan iming-iming yang madu. Ternyata madu itu racun. Dajjal itu sosok Dajjal sudah pernah ditangkap oleh simbah saya yang berada di Bengawan, Solo. Jadi saya tahu cerita seperti ini, saya bisa memaparkan kata saya tahu gambarannya Dajjal itu bagaimana, siapa, kebenaran bagaimana. Dajjal di Indonesia itu yang paling gede itu adalah Dajjal Maharani. Maha itu besar, Rani itu kaya. Jadi Dajjal itu menginginkan harta dan tahta. Sistem Dajjal tadi, kalau Dajjal itu katanya bermata satu, karena Dajjal itu tidak bermata satu. Namun yang dimaksud arti mata satu sebenarnya, Dajjal melihat dari sisi pandangnya sendiri, dari matanya sendiri satu. Mata kanan atau mata kebenaran, keadilan tidak diperhatikan, mata ketentraman juga tidak diperhatikan. Nah, Dajjal sendiri katanya Dajjal itu sebenarnya raksasa. Sebenarnya saya luruskan ya pemirsa ya, maaf. Dajjal bukan raksasa. Dajjal itu menyusup ke jiwa-jiwa manusia yang mana manusia jadi pembesar dan penguasa. Baik pemirsa, saya akan berikan informasi sedikit tentang gambaran aura. Nah, saya memang bukan wali. Yang tahu wali adalah wali sendiri. Namun saya bukan wali, tapi saya pengintan, jadi saya tahu bocoran sedikit. Saya bukan sombong, saya akan memberikan gambar sedikit ya untuk wawasan saja ya. Jadi begini, yang namanya aura itu adalah Nur Allah, Nur Muhammad. Dimana pada saat nanti manusia meninggal, itu yang menjawab katanya kaki tangan, itu sebenarnya menjawab aura. Aura itu Nur Allah, Nur Muhammad, jaya saksi kehidupan. Di mana-mana aura ada, di bumi, di langit, di iblis, di manusia, di tumbuhan, di hewan juga ada semua. Nah, untuk melihat aura sendiri, auranya wali itu di sini itu ada cahaya bundar seperti bola di pundak kanan dan kiri. Itu ada tulisan Nur Muhammad. Nur Muhammad cahayanya silau putih dan Nur Muhammadnya kuning kayak laser. Tulisan Muhammad kayak laser, sini Muhammad kayak laser, ada bolanya putih silau. Dan wali sendiri juga kalau nggak di pundak atau kadang di tangan. Di tangan ini ada seperti bola putih, yang kiri juga bola putih berpijar. Tangannya ada tulisan huruf Arab Muhammad kuning kayak laser seperti itu. Nah, karena para wali memegang kaki tangan penerus Nabi Muhammad dan pundaknya di dalam pundaknya menyangga itu Nur Muhammad seperti itu. Nah, untuk aura Habib sendiri, jadi ada Habib palsu atau Habib titisan atau Habib yang Habib tapi keturunan bukan titisan, itu kelihatan. Jadi kalau Habib titisan itu biasanya di sebelah kiri itu kelihatan simbahnya eyangnya dari leluhurnya, itu pakai jubah putih, pakai surban, tangan kanannya pakai tongkat, dan tangan kirinya itu memegang bola gede berpijar seperti ini, gedenya seperti ini ya, seperti ini, putih silau, dan ada tulisannya huruf Arab Muhammad laser kuning itu yang Habib titisan ada eyangnya tadi. Nah, Habib tapi tidak titisan, Habib itu keturunan dari Nabi Muhammad katanya. Itu kalau Habib yang tidak titisan itu ada cahaya Nur Muhammadnya di belakang tapi di atas tidak serong seperti ini misal kepala, ini serong sini, antara ini dari ini 2 meter, sekitar 2 meter itu bola besar seperti ini, rada besar dikit, itu silau putih berpijar, ada tulisannya Muhammad kuning laser. Itu yang Habib tapi tidak titisan. Tadi Habib titisan ada eyangnya. Nah, yang Habib palsu itu tidak ada cahayanya sama sekali, entah di sekitarnya tidak ada cahayanya, rumahnya juga tidak ada cahayanya, dan para wali sendiri atau sukma Nabi atau Nur Muhammad itu para wali sendiri saja itu tidak perasan untuk datang atau mendekat ke Habib palsu itu, jadi sudah kelihatan. Nah, sedangkan Nabi Muhammad sendiri itu memang dari saya memang belum bisa melihat, tapi saya baru melihatnya adalah cahaya Nur Muhammad seperti ini. Dan Nur Muhammad bisa berkomunikasi dengan saya. Nur Muhammad itu seperti tadi, cahaya bundar berpijar putih silau, dan ada tulisannya Muhammad pakai laser silau kuning gitu. Sedangkan Nabi Sulaiman alaihissalam itu ya, Nabi Sulaiman alaihissalam, saya dari dadanya sendiri itu ada bulat seperti ini putih berpijar, itu ada tulisannya Muhammad kuning pakai laser ya.
Jadi Nur Muhammad itu insya Allah itu adalah Nabi Muhammad yang datang, tapi Nabi Muhammad tidak memperlihatkan wajahnya, hanya memperlihatkan Nur Muhammadnya. Oke, terima kasih. Kita lanjut yang berikutnya. Terima kasih pemirsa. Sekarang saya sudah berada di posisi dulu kisahnya Ki Ageng Gede Raden Palu disiksa di sini. Yang posisinya ini pemirsa ya, ini pemirsa. Ini kalau sekarang dipimpin oleh itu sosok naga putih dan naga hijau. Itu naga putih di atas, naga hijau di bawah, kadang naga putih di bawah, naga hijau di atas. Itu artinya mereka kadang memantau lokasi sini, yang satu memantau pendatang dari luar yang masuk ke lokasi sini. Oke. Ki Ageng Gede Raden Palu Solo waktu itu disiksa di sini, yang mana kakinya di atas, kepala di bawah, dirantai, itu difitnah oleh Antek Cirebon, dan Antek Cirebon didukung oleh Antek Jogja. Antek itu dalam bahasa sekarang istilahnya oknum, ya tidak akan saya sebutkan. Itu difitnah Topo Kalong. Dan lama-lama orang Jawa mengatakan Topo Kalong. Lama-lama Pokolong, lama-lama Pekalong. Sekarang ilat Jawa, saya campur bahasa ya Pak ya. Ilat Jawa itu kalau mengatakan tambahan, jadi namanya Pekalongan. Jadi nama Pekalongan itu hasil nama fitnah Ki Ageng Gede Raden Palu difitnah ke Pekalong. Jadi Pekalongan itu nama hasil fitnah dijadikan nama Pekalongan, itu tidak direstui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk sekedar tahu saja bahwa apa yang dipaparkan oleh pemerintah atau dinas pariwisata atau dari orang yang membuat film di YouTube atau film animasi atau secara artikel apapun itu secara tidak benar. Saya tidak benar karena Ki Ageng Palu dari dulu tahun 1650 sekarang mewasiatkan mandatnya secara kepada saya. Di Indonesia secara Ki Ageng Gede Palu hanya satu, saya. Nah, kebetulan saya yang dimandati secara kebaikan seperti di mana secara kebaikan adalah cerita yang sakral, yang asli, yang harus hati-hati. Tidak semua orang bisa menceritakan, dan tidak semua orang tahu cerita yang asli sesungguhnya karena itu cerita yang sakral. Kalau cerita itu terungkap, akhirnya berarti mengungkap kerajaan Pajajaran sama akhirnya sampai ke Majapahit, sampai ke Nabi Sulaiman. Di mana ketika nanti Satria Piningit itu muncul, itu bersatunya antara kerajaan Pajajaran dan Majapahit. Dan di situ Satria Piningit tadi saya sebutkan, itu bukan saya kalau saya pendiri Satria Piningit. Satria Piningit itu nanti akan yang mengatasi krisis di Indonesia. Kapan munculnya dan di mana dia, sosok siapa itu saya rahasiakan karena saya sebagai pembimbing dapat pesan dari Nyi Ratu Pantai Kidul untuk merahasiakan. Kalau dibilang Nyi Ratu Pantai Kidul itu tidak sesuai dengan apa yang digambar-gambarkan orang, apa dalam itu tidak sesuai seperti itu karena saya melihat tidak seperti itu. Oke, kalau Nyi Ratu Kidul sebenarnya itu milik saya. Dari istilah leluhur masih ada satu keluarga. Ya ujung-ujungnya Satria Piningit dan sebagainya seperti saya itu adalah turun dari Pajajaran semua. Nah, di situ nanti ada PBB. Jadi ketua PBB Indonesia Masa Depan Satria Piningit, dan ada besok munculnya seni dakwah Parawali itu pakai bahasa Saniko. Dajjal tadi menyusup ke, tapi waktu itu menyusup kepada juga Antek Cirebon dan Antek Jogja dan muncul ke Jigapok dan Company. Akhirnya sejarah Parawali itu terhapus, jadilah suatu sistem sekarang kepemimpinan menggunakan sistem itu adalah sistemnya ditunggangi Dajjal. Itu sistem yang kuat sekali, di mana sistem Parawali sudah dihapus semua di situ. Padahal waktu itu Parawali sudah akan menitiskan wasiat dan sistem kepada para leluhur-leluhurnya, para wasiat yang diwasiat-wasiati karena membawa wasiat yang sangat besar. Dan meluruskan sekali lagi apa yang dikerjakan pemerintah itu tidak ada yang benar semuanya. Katanya Ki Ageng Gede Palu punya ini sebagainya, dan Palu itu tidak punya anak dan belum menikah. Dan kalau ada orang keturunan Gede Palu itu adalah palsu. Saya sudah tahu sejarahnya semua siapa dia. Dia adalah paman saya sendiri. Baik pemirsa, nanti akan lanjutkan kepada sesi berikutnya. Baik, kepada semuanya ada di sini. Matur nuwun.